Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan menayangkan video demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan wawancara kepala sekolah dan hasil analisis dan refleksi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berikut adalah daftar nama kepala sekolah yang saya wawancarai dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Salam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Lumayan sehat. Alhamdulillah. Saya izin wawancara ya Bu ya. Boleh. Terkait dengan tugas CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Di sini saya ada 8 pertanyaan. Izin untuk pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau dilema etika itu baik dan baik ya Bu Ayu ya. Kalau bujukan moral baik dan tidak baik. Tidak baik. Nah kalau baik dan tidak baik pasti kan ada sisi negatifnya lebih banyak ya, dibandingkan sisi positifnya dibandingkan dengan baik tadi. Jadi biasanya dasarnya itu dengan aturan-aturan yang ada dibandingkan dengan aturan-aturan yang Apakah Ibu juga sering menjumpai yang kadang bingung gitu, bukan bingung sih Bu, jadi butuh untuk proses dulu untuk mempertimbangkan keputusan yang masalahnya tuh misalnya satu sisi benar tapi satu sisi juga benar ya, di satu sisi secara ya. aturan tidak, tapi mungkin ada rasa peduli kasihan. Itu apa pernah menjumpai yang seperti itu? Yang ada juga yang seperti itu ya. Itu mungkin perlu ada teknik gitu ya, bagaimana untuk menyelesaikan hal itu supaya kita aman gitu. Baik. Ya. Jadi biar dua-duanya enak ya Bu ya, apalagi kalau udah masuk dilema etika ya Bu ya. Gitu ya. Baik. Selama ini kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang terdapat dua kepentingan dan sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi Ibu sampaikan ya, baik dengan baik. Kalau baik dengan baik pasti aturannya tidak banyak dilanggar. Yang keduanya baiknya lebih banyak yang mana meskipun baik dengan baik, dan biasanya saya akan musyawarahkan ya, mendiskusikan dengan teman-teman di manajemen, kemudian dari hasil musyawarah itu kita putuskan seperti itu. Biasanya sih saya mengundang beliau ya, yang memang sedang ada hal seperti itu. Kemudian saya sampaikan sisi baiknya di sini, sisi pentingnya di situ, lebih berat yang mana yang kita akan lakukan. Kalau yang ini masih bisa selesaikan misalnya dengan orang tua, kita bisa artinya orang tua kita sampaikan permasalahan sekolah seperti ini, ya berarti kita ambil yang memang itu, kita korbankan yang itu. Jadi kita harus ngambil yang benernya saja gitu. Tapi saya pasti memanggil beliau langsung berdiskusi dengan yang bersangkutan. Iya. Berarti itu termasuk dengan langkah-langkah prosedur yang biasa Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Jadi terkait dengan pertanyaan ketiga tersebut, saya simpulkan prosedurnya dengan musyawarah terlebih dahulu ya Bu, baru pengambilan keputusan bersama. Baik. Kira-kira hal apa yang selama ini Ibu lakukan dan dianggap paling efektif dalam proses pengambilan keputusan? Kalau saya sih memang model orangnya bukan model yang artinya tidak ini harus tidak ya. Saya tuh banyak pertimbangan gitu, modelnya orang yang mau memahami gitu ya, orang bagaimana pentingan, tinggal kita menyampaikan saja, kita ikutin aturan gitu saja. Nah, jadi kalau mereka menganggap bahwa itu kan tidak masalah atau apa, tapi kita lihat aturannya, kita ada begini-begini ya. Nah, itu mungkin ya kita dari hati ke hati saja. Dilema etika biasanya kan menyangkut perilaku ya, bisa perilaku atau kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang
eh, itu harus kita pertimbangkan berdasarkan aturan dulu. Kalau aturannya ada mengatur itu lebih mudah ya, karena sudah jelas aturannya. Kalau aturannya tidak secara jelas mengatur tentang itu, ya biasanya tadi kita diskusikan, kemudian kita ambil kesimpulan dari hasil diskusi itu dan baru diputuskan. Berarti yang pertama berdasarkan peraturan ya Bu, jadi kayak rule based thinkingnya Iya. dulu, nanti baru dilihat dari sisi lainnya apa yang bisa diambil sesuai dengan Iya. keputusan terhadap kasus tersebut. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, hal apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Bu? Biasanya sih ya di sini itu ada apa ya, senior gitu ya. Ada senior yang lama di sini dan itu sudah terbiasa begitu gitu loh ya. Kalau untuk mau kita ubah menjadi yang itu agak susah juga kadang-kadang ya, karena kadang-kadang dia itu mempengaruhi yang lainnya. Sekarang kan makin kesini kan aturan itu makin ini ya. Ya kita kan mulai harus ikutin, tadi saya bilang misal aturan itu harus kita ikutin ya, pelan-pelan kita inilah. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu yang diluangkan untuk penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu membutuhkan jangka waktu tertentu dalam penyelesaiannya? Kalau jadwal nggak ada ya jadwal tertentu, tapi biasanya kan memang perlu waktu ya untuk kita mencari aturannya, kemudian memusyawarahkan, dan diusahakan memang semua persoalan segera bisa diselesaikan. Jadi nggak perlu kita nunda-nunda sehingga berlarut-larut ya persoalan itu. Jadi jadwal misalnya targetnya sekian jam atau sekian hari itu nggak ada, tapi segera mungkin itu segera diputuskan. Jadwal tidak ada, saya sih ada kasus lah aja, per kasus saja. Kalau yang per kasus itu memang harus selesaikan segera gitu ya, supaya tidak berlarut ya, saya langsung selesaikan. Nanti mungkin saya melalui wakil gitu ya, untuk mengundang beliau, nanti kita diskusi gitu. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah ada seseorang, pihak tertentu atau faktor tertentu yang mendukung Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Untuk kasus tertentu saya memutuskan nggak terlalu banyak orang gitu ya, tapi kalau misalnya ada orang tertentu, kita punya manajemen lah yang biasa kita ajak diskusi untuk hal-hal yang memang harus kita putuskan meskipun itu menyangkut dilema etika. Jadi biasanya ya kita diskusikan dengan tim manajemen, bisa tim manajemen itu kan bisa kaprok, bisa wakil, bisa KTU, itulah manajemen yang ada di SMK 41. Untuk hal-hal tertentu kita diskusinya cukup sampai dengan KTU. Untuk hal lain mungkin kita perlu diskusi dengan wakil. Untuk hal tertentu pula kita harus wakil kaprok dengan KTU ya, itu secara lengkap. Jadi tergantung kasusnya ya. Misalnya saya dengan tim sih ya, manajemen. Ya, dengan manajemen saya ngobrol karena mereka juga sudah beberapa lama di sini gitu ya. Jadi saya ngobrol bagaimana sebaiknya ini pokoknya semua ada masalah gini saya obrolkan dengan tim manajemen. Berarti kan kita ada dukungan gitu ya. Kalau saya sampaikan ini begini, oh iya betul Bu, begitu harusnya. Biasanya saya dengan tim manajemen sih. Dengan tim manajemen. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya yang pasti pengalaman, karena makin kita banyak punya masalah-masalah yang harus kita putuskan, membuat kita makin bijak, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian ya nggak cuma saya berharap teman-teman juga bisa belajar dari situ, sehingga apabila suatu waktu mendapatkan kasus yang sama kita bisa
belajar dari kasus yang pernah kita putuskan gitu, seperti itu Bu Ayu. Jadi saya mulai belajar untuk memahami karakter masing-masing orang gitu. Baik. Untuk pertanyaannya sudah semua Bu. Iya. Saya izin menyimpulkan sedikit. Jadi selama ini Ibu juga menjumpai kasus dilema etika tidak hanya di siswa tapi Iya. juga di guru juga ya Bu ya. Poin utama yang saya ambil, Ibu melakukan musyawarah dulu ya Bu Iya, ya, betul, baik betul. dengan yang bersangkutan, Iya. dengan tim manajemen. Tim manajemen, iya. Betul. Nah kemudian intinya dari semua proses itu Ibu juga memperoleh pengalaman atau ilmu ya Bu sendiri untuk lebih memahami, baik itu memahami siswa ataupun memahami Teman-teman guru, teman-teman guru. Iya. Baik, jadi saya sedikit simpulkan bahwa pengambilan keputusan kasus dilema etika itu tetap membutuhkan jangka waktu untuk penyelesaiannya ya Bu ya. Harus musyawarah dulu, musyawarah untuk pihak-pihak yang terkait, terutama dengan tim manajemen. Kemudian sisi baiknya atau manfaatnya, semoga jam terbang itu kadang membuat kita bisa belajar untuk semakin bijak. Terima kasih banyak Bu Sama-sama, atas Ibu waktunya. Ayu. Semoga Ya. pembelajarannya memberikan manfaat untuk saya juga ke depannya Iya. dari pengalaman Ibu. CGP nanti kepala sekolah ya. Terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih, Bu. Semoga bermanfaat. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.